Mereka bukan orang jahat. Mereka juga bukan para penghujat. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dengan begitu dalam, bahkan terlalu dalam hingga mereka lupa bahwa cinta yang menyala tanpa ketaatan bisa jadi cinta yang menyala, bukan hanya menerangi, namun juga menghanguskan. Adam dan Hawa tidak sedang merencanakan kejahatan. Mereka hanya ingin memahami, ingin tahu apa itu kebaikan dan kejahatan, bukan untuk memberontak, tapi supaya mereka bisa mengikuti kehendak Allah dengan lebih sadar. Yudas tidak ingin membunuh gurunya. Ia hanya ingin mempercepat kemerdekaan bangsanya dengan cara memaksa Yesus menunjukkan kuasanya di hadapan dunia. Martin Luther juga tidak berniat memecah gereja. Ia hanya ingin Injil bersinar kembali tanpa dilumuri kerakusan dan penyalahgunaan kekuasaan. Semua tokoh ini bukanlah musuh Tuhan. Mereka justru ingin memuliakan namanya. Tapi itulah bahayanya ketika kita merasa paling tahu apa yang terbaik dan dikehendakinya, ketika kita yakin bahwa suara hati kita pasti selaras dengan suara surga, ketika keyakinan pribadi menggantikan kehendak untuk mendengarkan dengan rendah hati. Dari sanalah kekacauan sering bermula. Dan inilah paradoks terbesar dalam sejarah pelayanan umat manusia kepada Sang Ilahi, bahwa yang paling dekat dengan Allah kadang justru menjadi alat paling efektif untuk menyabotase rencananya. Mari kita kupas bersama, bukan untuk menghakimi, namun agar kita semakin awas terhadap sabotase terhadap kehendak ilahi. Bersama Petrus di Awam Tebar Garam. Tak ada luka yang lebih perih dalam perjalanan iman selain ketika seseorang sungguh ingin melakukan yang baik, namun justru membuka celah bagi kehancuran. Kitab Kejadian mencatat peristiwa awal yang takkan pernah terlupakan. Hawa tidak digambarkan sebagai pemberontak. Ia hanya melihat bahwa buah yang dilarang untuk dimakan itu kelihatan baik dan menggoda, dan yang paling penting menarik hati karena menjanjikan pengertian. Hawa ingin memahami, Hawa ingin kebijaksanaan, keinginan yang kalau dipikir-pikir terdengar sangat suci. Tapi masalahnya, Hawa mengambil keputusan bukan karena Tuhan menyuruh, melainkan karena ia merasa itu masuk akal. Suara Allah digantikan oleh logikanya sendiri, dan dari situlah dosa menyusup masuk. Inilah luka terdalam spiritualitas manusia, ketika niat baik dijadikan alasan untuk mengabaikan suara Tuhan, ketika rasio, intuisi, dan dorongan moral tidak lagi disaring lewat ketaatan. Ketika kita berkata, "Aku tahu ini baik," tapi lupa bertanya, apakah ini yang Tuhan kehendaki? Yudas Iskariot menjadi kisah berikutnya. Ia sering dianggap pengkhianat yang tamak, tapi banyak ahli menolak pandangan simplistik ini. William Clason dalam bukunya Judas, Betrayer or Friend of Jesus menyebutkan kemungkinan bahwa Yudas berasal dari kelompok Zelot, yang adalah gerakan radikal Yahudi yang percaya bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih lewat konfrontasi. Maka dari itu, Yudas tidak bermaksud membunuh Yesus. Ia hanya ingin mendorong Yesus masuk ke dalam kondisi krisis, memaksanya menampakkan kuasa dan mendirikan kerajaannya secara terbuka. Lihat saja, Yudas akhirnya menyesal ketika Yesus dicecar para imam dan ngotot sambil mengembalikan uang yang digunakan untuk menebus Yesus. Yudas percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tapi Yudas ingin Mesias yang sesuai harapannya. Yudas percaya pada rencana Tuhan, tapi Yudas ingin rencana itu disesuaikan dengan waktunya sendiri. Dan ketika kehendak manusia, sebaik apapun niatnya, mencoba mengatur Allah, yang terjadi adalah kebinasaan. Yesus sendiri berkata, "Celakalah orang itu yang olehnya Anak Manusia diserahkan."
Bukan karena Yudas jahat sejak awal, tapi karena niat baik yang tidak didiskresikan mudah sekali menjadi kendaraan bagi si jahat yang menyamar sebagai terang. Dan hal ini sebetulnya tidak jauh berbeda dari apa yang terjadi pada Martin Luther. Luther bukan tokoh yang haus kuasa. Ia adalah seorang biarawan Agustinian, setia, mencintai kitab suci, bahkan menggigil ketika membayangkan dosa, dan resah melihat gereja yang tampak semakin jauh dari Injil yang ia baca dan renungkan siang malam. Pada 31 Oktober 1517, ketika ia memakukan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg, Luther tidak sedang melawan paus. Luther sedang mengetuk pintu. Yang Luther harapkan adalah percakapan. Yang ia tawarkan adalah peringatan. Tapi dunia sudah lelah mendengar, dan saat gereja diam, dunia berteriak. Tesis-tesis itu tersebar lewat mesin cetak. Kritik berubah menjadi gerakan. Api reformasi yang kecil berubah jadi gelombang besar, dan tak lama kemudian menjadi badai perpecahan. Apa yang awalnya adalah upaya untuk memurnikan gereja malah mencapiknya. Tubuh Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, Corpus Christi Mysticum, retak. Dan retakan itu hingga hari ini jauh dari kata pulih. Seperti Yudas, Luther menyasar struktur. Ia ingin menyelamatkan Injil dari kerakusan, tapi dalam proses itu, ia justru memukul tubuh yang mengandung Injil itu sendiri. Ia ingin membela kebenaran, tapi melukai persekutuan. Ia ingin menyuarakan suara Allah, tapi terputus dari suara itu sendiri yang telah dijaga para rasul dan darah para martir. Gereja dalam iman Katolik bukan hanya lembaga duniawi. Gereja adalah sakramen keselamatan, sebuah tanda dan sarana kehadiran Kristus di dunia. Maka, memisahkan diri dari gereja bukan sekedar beda pendapat. Itu berarti menarik diri dari tubuh yang menjadi saluran rahmat. Seperti Hawa yang tergoda untuk memahami tanpa ketaatan, seperti Yudas yang ingin mempercepat tanpa sabar menanti, Luther pun dalam idealismenya tergoda untuk membenahi dengan caranya sendiri. 3 tokoh, 3 niat mulia, 3 luka sejarah, dan 1 pola yang terus terulang. Ketika kita merasa suara hati kita adalah suara Tuhan, ketika kita yakin bahwa amarah kita adalah amarah ilahi, ketika cinta kita begitu besar sampai kita lupa untuk bertanya, apakah ini benar-benar yang Tuhan kehendaki, maka perpecahan menjadi tak terhindarkan. Yang semula ingin membela kebenaran justru mencapik tubuh yang menjadi sumber kebenaran itu sendiri. Dan tragedi itu sesungguhnya bukan hanya terjadi pada diri mereka. Tragedi itu bisa jadi juga kita alami di kemudian hari, karena tak semua yang jahat berasal dari niat jahat. Bahkan ada yang berpendapat kejahatan lahir dari sebuah kebaikan yang gagal ditimbang, dan seringkali kejatuhan justru lahir dari kebaikan yang salah arah. Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang bukan karena jahat, tapi karena buah itu tampak baik untuk dimakan dan memberi pengertian. Yudas menyerahkan Yesus karena ingin Mesias yang bertindak cepat, dan Luther menggugat gereja karena cinta pada kebenaran. Paus Benediktus ke-16 pun pernah berkata, Luther bukan seorang bid'ah murni. Ia adalah seorang religius yang bergumul keras dengan Allah. Tapi niat baik tanpa ketaatan bisa jadi bumerang. Yudas akhirnya menggantung diri. Luther yang ingin pembaruan malah memicu perpecahan besar dan menyesal sendiri. Sejak saat itu, tubuh Kristus retak dan terpecah belah, dan luka gereja terus menganga dan memancarkan darah. Dalam hidup kita pun hal serupa terjadi. Kita ingin membenahi diri, kita ingin menyuarakan yang benar. Namun bila kita melawan dari luar tanpa ketaatan, kita hanya akan menambah luka.
Karena tidak semua kejahatan lahir dari kebencian, banyak yang justru berasal dari cinta yang keliru dan kebaikan yang kehilangan arah. Reformasi sejati lahir dari hati yang tetap tinggal meski kecewa, dari ketaatan yang memilih bertahan meski terasa dikhianati. Itulah cinta sejati, bukan yang paling keras bersuara, tapi yang paling setia menyembuhkan luka dari dalam. Dan pada akhirnya, dunia tidak kekurangan orang jenius. Yang kurang adalah mereka yang tetap tinggal di Taman Getsemani yang sepi dan mencekam, dan menerima saat suara Allah datang dalam isak tangis darah dan peluh. Dalam sejarah keselamatan, yang menyelamatkan bukanlah mereka yang bersuara paling lantang, melainkan mereka yang tetap taat. Bahkan ketika tak ada suara terdengar dan suara mereka sendiri pun tidak didengarkan. Mungkin inilah doa terbesar kita hari ini. Bukan memohon Tuhan untuk mengubah dunia, melainkan memohon agar kita sendiri diubah, agar dapat melihat dunia dalam terang putranya yang setia sampai wafat di kayu salib. Klik like jika pikiranmu dibuka hari ini. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di Awam Tebar Garam, kita akan terus membuka luka dan mencari makna hingga menyikapnya dalam terang pemahaman dan cinta Allah. Bersama Petrus di Awam Tebar Garam, dalam temaram berpikir semakin mendalam.